Kami menangis karena kami merasa tidak adil. Ada masa di mana kami menangis karena kami sedih sendiri dan susah. Tetapi hari ini kami memutuskan, kami menangis karena merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Seperti yang pemazmur katakan, jiwaku berseru, menangis, meratap, merindukan Allah lebih dari segalanya. Sebab perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Engkau nyata di tempat ini. Engkau melawat setiap kami yang beribadah di tempat ini maupun secara online. Roh Kudus sedang nyata di tengah-tengah kami. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudara menikmati hadirat Tuhan, amin. Oke, baik, puji Tuhan, shalom. Uh, Saudara senang beribadah? Bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Ya, oke. Ya, kita senang beribadah. Ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini beribadah karena banyak yang liburan keluar kota dan ada beberapa yang sakit. Dan semoga semuanya tetap bisa menikmati ibadah sekalipun online ya. Kita bersyukur pujian tadi mengingatkan kita bahwa saudara, di mana roh Allah ada di situ ada kemerdekaan, amin. Di mana roh Allah ada di situ ada kelepasan, ada keselamatan, ada damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdoa supaya kita menjadi pribadi yang menikmati hadirat Allah. Katakan menikmati hadirat Allah. Sekali lagi, menikmati hadirat Allah. Ikuti sama-sama, 1, 2, 3, menikmati hadirat Allah. Saudara, ada orang pergi ke pesta, di pesta itu penuh sukacita, penuh kedamaian, sorak-sorai sukacita. Tetapi ada satu undangan di dalam pesta itu yang tidak menikmati pestanya. Padahal makanannya enak, suasananya enak, gitu ya, lampu dan begitu indah, semua orang tersenyum, tertawa lebar dan semua, dia tidak menikmatinya. Sayang sekali, oleh sebab itu kita mau sama-sama kata menikmati itu betul-betul menjadi sebuah hal pengalaman pribadi yang tanda kutip seorang dengan yang lain berbeda. Namun menjadi spesial ketika kita menikmati Tuhan, menjadi momen di mana kita nggak bisa melupakannya. Satu kali Paulus, sebelumnya namanya Saulus, dalam perjalanannya menunaikan tugas, yaitu untuk menghentikan orang-orang yang percaya kepada Allah, menghentikan para pengikut Yesus. Dia mau menganiaya gereja Tuhan. Itulah misinya dalam hidupnya. Dan ketika dia menerima surat tugas dari imam besar untuk melakukan itu, maka apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tiba-tiba, katakan sama-sama, tiba-tiba langit yang begitu terang, boom, ada sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari dan itu menyilaukan Saulus, bahkan menyilaukan kudanya dan dia jatuh. Dan semua yang lain tidak melihat. Yang lihat itu hanya Paulus dan dia terjatuh. Orang-orang yang bersama dengan dia bertanya, kenapa kamu jatuh? Dia berkata, aku melihat sebuah sinar yang sangat terang. Orang-orang bilang apa? We don't see nothing, kami nggak lihat apa-apa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Perjumpaan itu bahkan membuat dia buta. Dan kebutaan itu menuntun dia bertobat mengenal Yesus. Dan sejak saat itu dia berkata kepada semua orang yang dia temui, perjumpaan dengan Tuhan itu tidak akan pernah kulupakan. Penglihatan itu tidak akan pernah kulupakan. Tidak pernah kulupakan. Mengapa tidak pernah dilupakan? Karena semua orang lain tidak mengalaminya, tapi dia mengalaminya sendiri pada saat itu. Dan itu tidak dia lupakan. Bahkan ketika dia di hadapan seorang raja yang akan menghukum, mengeksekusi dia, dia bercerita tentang penglihatan itu. Dia berkata, dalam kondisi seperti ini, bela hakmu, kata raja ini. Tapi Paulus berkata,
Aku bercerita tentang perjumpaanku, menikmati hadirat Tuhan dalam perjalanan dinas itu, dan di situ aku bertobat. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, itu membuat kita menjadi seorang yang tanda kutip memiliki kekuatan. Katakan kekuatan. Sekali lagi, kekuatan. Kekuatan ini membuat kita boleh terus melanjutkan hidup. Kekuatan ini bisa melanjutkan hidup. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, judulnya lebih manis dari madu. Katakan lebih manis dari madu. Oke. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Sebelum saat ini apa saudara? Pisang apa ini? Siapa yang punya? Tentu saya yang punya. Saudara, waktu beberapa hari lalu saya beli pisang ini masih hijau. Kalau masih hijau rasanya bagaimana? Pahit, nggak enak, bergetah, betul? Tetapi beberapa hari kemudian secara khusus hari ini semakin hari semakin bagus kuningnya, semakin matang. Kalau udah begini enak, betul? Enak diapain ini? Bisa dikolak, ada yang bilang digoreng, ada yang bilang apa lagi? Ya direbus, wah macam-macam. Ya, saudara dengar baik-baik. Terkadang firman Tuhan, sama-sama bilang firman Tuhan. Waktu kita dengar, waktu kita baca, itu seperti pisang yang mentah. Kita nggak ngerti, apa ini firman Tuhan. Namun ketika kita setia, menanti prosesnya, maka firman itu akan menjadi matang, menjadi manis, menjadi enak, dan menjadi bermanfaat bagi hidup kita. Jujur, waktu masih mentah, hijau, pahit, banyak getahnya, kita nggak makan, kita akan buang. Kita akan kasih ini jadi makan debai, jadi makanan babi. Kita akan kasih. Tapi saudara ketika udah matang, kita yang makan. Nah sama ketika firman Tuhan, kita nggak terima, nggak alami dan nggak matang dalam hidup kita, kita akan rasa firman itu bukan untukku, untuk orang lain, untuk orang lain, untuk orang lain. Tetapi ketika engkau sabar menanti firman itu menjadi matang, maka apa yang terjadi? Saudara, saya akan menikmati ini bersama istri, bersama anak-anak. Kalau ada di antara saudara masih mau nunggu nanti habis ibadah kita masak sama-sama, kita nikmati sama-sama. Tapi coba kalau mentah, yuk kita makan, saudara bilang apa? Yak, betul? Saudara nggak suka, saya juga nggak suka. Nah, oleh sebab itu dengar baik-baik. Kita harus berani dan rela taat untuk menunggu firman itu menjadi matang, siap dituai dan dinikmati. Loh, apakah firman itu mentah, Pak Pendeta? No, firman itu nggak pernah mentah. Firman itu sudah siap sejak dari awalnya. Masalahnya adalah kitanya yang nggak matang. Kitanya yang nggak siap untuk melihat firman. Kitanya belum ada pada posisi yang tepat untuk melihat firman itu. Sehingga kita melihat itu mentah. Itu sebabnya bukan soal firmannya, tapi soal kitanya yang belum matang, belum siap. Belum siap untuk firman itu digenapi. Itu sebabnya butuh proses, katakan proses. Ketika proses itu terjadi, maka firman itu sudah matang dari sebelumnya, kita akan bilang manis, bahkan lebih manis dari madu. Bagaimana itu terjadi? Yuk kita baca sama-sama Mazmur 19. Kita akan baca firman Tuhan Mazmur 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita baca Alkitab kita sama-sama. Mazmur 19. Oke, Mazmur 19. Sudah dapat? Oke, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-1, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak dengar.
tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panasnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran yang besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya tidak akan membahas firman Tuhan ini secara lengkap dari awal sampai akhir. Nanti kita akan lakukan itu dalam Bible Study yang kita lakukan setiap minggu pertama dan minggu ketiga hari Selasa di tempat ini jam 7 selama 1 jam. Saudara, singkat, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Saudara, kitab Mazmur 19 ini ada yang berkata dibagi 3 dan ada yang berkata dibagi 2. Entah bagi 2 dan bagi 3, tetapi semuanya itu membuat kita mengerti tentang kemuliaan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita sedang diajar melihat kemuliaan Tuhan dari alam ciptaan. Gunung, laut, langit, bintang-bintang. Beberapa hari yang lalu ada gerhana full moon ya, tapi nggak terlihat di Indonesia, terlihat di luar negeri secara khusus di Amerika. Dan mereka menyaksikannya, luar biasa. Mereka melihat, saya lihat di YouTube, saya lihat itu orang-orang mengambil video bagaimana matahari dan tiba-tiba bulan bergeser pelan-pelan. Mereka countdown, mereka buat hitung 1, 2, hitung mundur dan sampai akhirnya matahari tertutup, total tertutup. Wah, seperti itu ya. Dan gelap, tiba-tiba gelap. Tiba-tiba perlahan-lahan kembali lagi sehingga mulai terang. Wow, luar biasa. Saudara dengar baik-baik, kita bisa melihat kebesaran Tuhan dari alam ciptaan. Oleh sebab itu orang-orang yang di pulau-pulau yang jauh di mana mereka belum mendengar Injil, mereka itu mendengar Injil atau mengetahui Allah melalui alam ciptaan segala sesuatunya. Karena enggak mungkin alam begitu teratur, galaksi tidak bertabrakan satu dengan yang lain, planet tidak jungkir balik, bulan dan matahari tidak tabrakan, pasti ada yang mengatur. Tidak ada yang tanda kutip kebetulan. Ini yang menghancurkan semua teologi atau pemahaman orang-orang ateis berkata tidak ada Tuhan. Enggak mungkin. Itu sebabnya ketika semakin orang ateis berkata tidak ada Tuhan dan semakin dia mempelajari alam, mencari Tuhan di lingkungan semesta ini, dia melihat gak mungkin semua ini teratur kalau tidak ada yang mengerjakannya. Betul? Saudara kalau melihat sebuah lukisan yang begitu indah, saudara mengaguminya. Saya painter admirer, saya ini seorang pengagum lukisan. Di sini kurang galeri seni, galeri lukisan. Di Bandung waktu saya kuliah, hampir setiap bulan itu di berbagai tempat ada pameran lukisan. Dan saya bisa luangkan waktu di sana 1-2 jam di dalam galeri lukisan itu. Ngapain?
Saya duduk di sana, berdiri di samping lukisan dan berusaha mempelajari, menyelami apa isi hati pelukis ketika dia melukis. Itu ya. Itu sebabnya Kak Eci lihat saya itu subscribe video YouTube tentang lukisan-lukisan. Saya tidak subscribe YouTube yang lain tentang lukisan-lukisan. Ada orang yang melukis di kaca hanya dengan membuat retakan-retakan kaca, gitu. Dia nggak melukis dengan tinta, luar biasa. Saya kagum, luar biasa dia melukisnya. Ada yang melukis dengan pasir, ada yang melukis dengan tinta, tapi menggunakan cara-cara yang aneh, bukan dengan kuas. Pakai sendal lah, pakai kayu pel lah, pakai mainan anak-anak lah, macam-macam, dan luar biasa lukisannya. Saya mengagumi lukisan-lukisan yang luar biasa itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita melihat sebuah lukisan yang luar biasa kita kagum, pasti pelukisnya lebih hebat daripada yang dilukis, betul? Nah sama ketika melihat alam ciptaan ini, pasti ada tangan yang mendesain semua ini, sehingga semuanya bisa tidak menjadi chaos, pasti ada, dan itulah Tuhan. Itulah yang dijelaskan di Mazmur 19 ayat 1 sampai pasal yang ke-7. Itu yang dijelaskan. Dan kita tidak akan bahas secara mendalam. Di bagian kedua daripada firman Tuhan ini, mulai dari ayat yang ke-7 sampai di ayatnya yang ke-11, sampai ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-11. Soalnya ada dalam kurung 10, dalam kurung 11. Kalau di sini 10 atau dalam ayat 11, itu berbicara tentang melihat kemuliaan Tuhan dalam firman. Melihat dalam firman. Dan nanti ini akan kita bahas secara khusus. Yang ketiga dari Mazmur 19 ini adalah melihat kemuliaan Tuhan dalam diri sendiri. Di dalam apa? Diri sendiri. Gitu loh. Jadi ada 3 hal. Melihat kemuliaan Tuhan dalam apa? Yang pertama, ciptaan. Yang kedua, melihat kemuliaan Tuhan di dalam apa? Firman. Yang ketiga, melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita sendiri. Gitu loh ya. Ini menarik. Kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu melihat kemuliaan Tuhan di dalam firman. Mengapa judul hari ini dikatakan lebih manis dari madu? Apa yang lebih manis dari madu? Yang dikatakan lebih manis dari madu di ayat yang ke-11 atau ayat yang 10. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, ini tingkat kemanisan. Pada zaman firman Tuhan ini dicatat, yang paling manis dan sehat pada waktu itu yang bisa dirasakan oleh lidah adalah madu. Tetapi madu itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ketika diambil dari sarangnya, kadang sudah diproses, dicampur sebagian dengan air dan semuanya. Makanya dikatakan di belakang bahkan lebih manis daripada tetesan madu dari sarang lebah. Artinya apa? Dari madu yang asli, yang begitu manis, firman Tuhan itu lebih manis. Nah saudara, masalah lebih manis. Saudara punya lidah? Di mana lidah saudara? Ada dalam mulut, betul? Saudara tahu nggak manis itu dirasakan di mana? Kan lidah ada ujungnya, kiri, kanan, belakang, dan tengah. Saudara tahu nggak manis itu di mana? Di ujung paling depan lidahnya. Makanya pahit itu di mana? Pangkal lidah belakang. Makanya kalau minum obat saudara susah. Karena saudara makan gini, waktu mau telan rasa pahitnya muntah. Karena di pangkal lidah belakang manisnya. Saudara, ini persoalan, katakan persoalan. Seumur hidup saya tidak pernah tahu kalau umpamanya indera perasa lidah itu bisa hilang. Kan kalau sakit kita pasti rasa tawar semua, betul? Hambar semua. Tapi itu hanya beberapa hari. Namun waktu COVID kemarin, kita ketemu orang-orang yang hilang indera apa? Penciumannya. Dan hilang indera apa? Perasanya. Dia nggak bisa rasa apapun. Gitu loh. Dia nggak bisa rasa yang manis. Dia nggak bisa rasa yang asam, asin. Dia nggak bisa rasa. Saudara dengar baik-baik. Kalau firman Tuhan berkata firman itu lebih manis daripada madu, dengar baik-baik. Saudara dengar, waktu hari Minggu kemarin kita bahas
bahwa firman itu dihembuskan oleh Allah. Katakan, dihembuskan oleh Allah. Firman itu adalah nafas Allah, nefes. Firman itu ruah, roh yang diilhamkan. Dan kita belajar kemarin bagaimana manusia bisa hidup karena apa? Ditiupkan rohnya oleh Allah. Firman itu menutrisi, membuat manusia hidup. Makanya Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman menghidupkan manusia. So dengar baik-baik. Sejatinya kita hidup karena firman. Katakan amin. Sejatinya semua manusia yang adalah ciptaan Allah hidup karena firman. Namun karena dosa, maka firman itu, tanda kutip, firman itu tidak menguasai hidup manusia lagi. Menjadi keinginan dosa, keinginan daging yang menguasai. Itu sebabnya Yesus datang di muka bumi dan berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan dari atas, yaitu apa? Dilahirkan dari firman, dari roh Allah. Ketika firman itu tidak menguasai, Yesus itu tidak menguasai hidup kita, maka yang menjadi penguasa dalam hidup ini adalah dunia, daging, setan, dosa. Itu sebabnya orang yang lahir baru, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dilahirkan kembali, dikatakan di kitab 1 Petrus pasal 2, dia menjadi seperti bayi yang haus akan susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Itu harus terjadi. Jadi dari mana saya tahu bahwa saya lahir baru? Jelas, yaitu ketika saudara haus dan lapar akan Tuhan. Ketika menjadi seperti bayi yang haus dan lapar akan susu yang murni. Saudara, saya berusaha mencoba membuat ini untuk anak kami Shan dan Kafa, tetapi tidak diizinkan di rumah sakit di Makassar. Saya lihat video, saudara tahu video ini menarik di luar negeri. Itu bayi ketika baru lahir, saudara tahu apa yang terjadi? Ditaruh di perut mamanya. Ditaruh di perut mamanya. Bayi itu belum bisa melihat dan tidak bisa mendengar dengan jelas. Tapi tahukah saudara, ini percaya tidak percaya saudara bisa lihat ini di googling, ini menarik sekali videonya. Bayi itu ketika dia menangis, dia lapar, dia bisa cari makanannya. Dia tahu di mana tempat dia minum. Dia bergerak, tutup mata, dia tidak tahu, tidak ada yang kasih tahu bahwa di sini tempat payudara mamamu untuk kamu bisa minum susu, tidak ada. Tapi bayi itu bisa bergerak dan cari, dia bisa, itu nalurinya, naluri dia untuk minum sehingga dia bisa dapat. Saudara, orang yang lahir baru seperti itu, yaitu apa? Haus dan lapar akan firman. Saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, enggak haus dan lapar akan firman, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Maaf, itu tadi seorang bayi. Tanda kutip, binatang, kemarin saya lihat National Geographic, itu gajah. Saudara tahu gajah? Gajah binatang yang terbesar, bayi yang terbesar kalau lahir ya gajah, gitu loh. Waktu lahir, saudara tahu apa yang terjadi? Waktu lahir dia besar, mau jalan dan segala macam dan semuanya. Sempoyongan semua belum jelas. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia bisa tahu di mana dia harus minum susu dari mamanya. Saudara, makanya kita Petrus berkata demikian karena itu natur yang dibuat Tuhan. So dengar baik-baik. Inilah yang dibuat iblis untuk menipu orang percaya. Yaitu apa? Dia hilangkan, dia cabut, dia geser, dia buat mati rasa. Yaitu apa? Haus dan lapar kita akan Tuhan. Dia berusaha buat lidah kita tidak menikmati yang namanya manisnya firman Tuhan. Dia berusaha buat kita kayak COVID rohani. Supaya nggak tahu firman itu lebih manis dari madu. Abang San atau adik Kafa boleh ambil madu 1 botol di belakang. Nah, saudara, ambil bawa sini. Saudara tahu apa yang terjadi? Menarik. Bila kita tidak mengerti bahwa firman yang berkata lebih manis dari madu, ini pekerjaan daripada iblis. Dia berusaha buat supaya kita enggak rasakan enaknya. Sehingga kita lupa. Oke, sebentar. Ternyata saya searching, salah satu indera terlama menyimpan sesuatu
Yang pertama adalah telinga. Dan yang kedua adalah lidah. Indra yang bisa mengirim informasi yang paling lama untuk disimpan di memori, di otak kita, ya, adalah telinga, dan yang kedua lidah. Bukan mata. Apa yang kau lihat dengan matamu lebih mudah dilupakan dibanding apa yang kau dengar. Gitu loh. Engkau akan lebih mudah bergerak dengan apa yang kau dengar dibanding apa yang kau lihat. Dan yang kedua adalah dengan lidah. Apa yang dinikmati oleh lidahmu, kau bisa ingat. Contoh. Saudara ingat gak di mana kau makan es krim paling enak pertama kali? Gitu loh. Saudara ingat? Gitu loh. Saudara ingat? Ini ada asisten di belakang. Ini ada madu, saudara. Saya tidak promo. Lebih manis daripada madu. Ini madu. Madu ini jauh, bukan dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tenggara nih madunya datang. Dan saudara tahu, madu ini manis dan saya suka. Dan kami menikmatinya. Tapi saudara, waktu zaman COVID, madu menjadi mahal karena katanya banyak suplemen kandungan di dalamnya untuk bisa membuat kesehatan dan macam-macam. Tapi tahukah saudara, sekalipun madu ini sehat, sekalipun madu ini manis, sekalipun madu ini mahal, asli, jauh dari tempatnya, saudara tahu apa yang terjadi? Bila indera perasa saya nggak bisa nikmati, maka madunya apa? Nggak ada rasanya. Bilang madu mahal, sama Ji. Sama, nggak ada rasanya, tawar. Itu sebabnya dengar sebelum kita melanjut ke ayat 7. Kadang-kadang firman Tuhan disampaikan entah lewat mimbar firman ibadah seperti ini, lewat Bible study, waktu PA, atau saudara dengar khotbah seseorang, atau ketika orang kirimkan pesan firman Tuhan, enggak manis dalam hidup kita. Bukan firman itu kurang power, kurang kuasa, tapi mungkin indera perasa kita mati. Itulah sebabnya Allah membuat sebuah transformasi, katakan transformasi, kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dijanjikan masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini berlimpah susu dan madu. Berlimpah susu dan madu. Saudara tahu apa yang terjadi? Selama 40 tahun, kurang lebih, gak sampai full sebenarnya 40 tahun. Tuhan memberi makan bangsa Israel dengan sebuah makanan yang tidak ada di Mesir. Namanya apa? Mana. Saudara tahu apa yang terjadi? Baca di Alkitab. Mana itu rasanya apa? Tawar. Saudara tahu kenapa Tuhan berikan tawar? Karena sepanjang di padang gurun, bangsa itu selalu menginginkan makanan di Mesir. Saudara baca itu, dia bilang, aku mengingat acarnya. Sampai acar ditulis dalam Alkitab, saudara. Dia ingat acarnya, enaknya. Aku mengingat sepinggan makanan enak dengan sayur, acar dan daging-dagingnya. Dia ingat, saudara, dia ingat masa lalunya. Dan Tuhan mau hilangkan taste, rasa Mesir. Karena Mesir itu dosa, masa lalu perbudakan. Tuhan mau hilangkan dengan cara apa? Diberi makanan yang namanya mana. Tawar, enggak enak. Saudara, tujuannya dikasih Tuhan enggak enak supaya hilang itu rasa. Hilang itu rasa yang namanya Mesir. Karena kalau rasa Mesir itu tidak hilang, mereka datang di tanah Kanaan, maka mereka enggak bisa nikmati susu dan madu itu. Karena apa? Lidah mereka masih ingat sama Mesir. Mereka akan terus komplain, mereka akan terus marah, protes, dan mereka akan bilang apa? Kembalikan aku ke Mesir, aku mau ada di sana. Terus sama, itu yang dilakukan oleh iblis. Dia berusaha rusak indera perasa kita tentang Tuhan, supaya kita nggak punya rasa tentang Tuhan. Ada orang menikah di tahun yang ke-30, dia udah kehilangan rasa kepada pasangannya. Dan itu bahaya. Orang yang di dalam keluarga mulai kehilangan rasa dengan pasangan, maka muncul yang namanya perselingkuhan, muncul semua hal-hal negatif. Kenapa? Hilang rasanya. Hilang rasanya. Bilang kiri kanan, jangan sampai kehilangan rasa. Yuk kita lompat. Bagaimana firman Tuhan supaya bisa menjadi lebih manis dari madu? Lihat sama-sama, ini menarik. Saudara lihat,
Mazmur 19 ini merupakan bagian tersingkat dari Mazmur 119. Mazmur 119 adalah pasal paling panjang di dalam Alkitab. Dan dirangkum di dalam Mazmur 19, 100 pasal turun. Saudara lihat, di sini ada enam perkataan yang menggambarkan firman Tuhan itu apa. Sehingga pada akhirnya pemazmur Daud berkata, firman itu lebih manis daripada madu. Yang pertama, di ayat yang ke-7 atau ayat 8, firman Tuhan itu disebut dengan kata Taurat. Coba buka ayatnya sama-sama. Ayat yang ke-7 atau ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Oke, jadi di sini dikatakan ada 3 bagian. Berapa bagian? 3. Yang pertama, firman itu disebut apa, lalu sifatnya apa, dan fungsinya apa. Oke, sekali lagi, lihat ke depan. Di sini dijelaskan ada 3 bagian. 3 bagian. Bagian pertama adalah firman Tuhan itu disebut apa, yang kedua sifatnya apa, dan yang ketiga fungsi atau dampaknya apa. Oke, paham ya? Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan itu disebut apa, lalu sifat firman Tuhan itu, dan yang terakhir firman itu berkuasa, memberi dampak, memberi pengaruh, bermanfaat untuk apa? Kita lihat sama-sama. Yang pertama di ayat 7 atau 8, firman Tuhan itu disebut apa? Taurat Tuhan. Dan semua ini ada 6. Dan Tuhan-Tuhan di situ yang dikatakan adalah dengan sebutan YHWH, Yehova. Kalau ayat 1 sampai 7 Allah menyebut di situ namanya dengan Elohim. Tetapi di sini dia menyebut namanya dengan sebutan YHWH, Yahweh atau Yehova yang sebenarnya tidak bisa disebut dan sudah pernah kita bahas itu. Mengapa dia ganti namanya dari Elohim menjadi Yahweh? Karena kata YHWH pertama kali muncul ketika Musa bertanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah aku." Artinya apa? Ketika di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu, dia sedang menjelaskan dirinya sendiri. Kalau Elohim di sana menjelaskan dirinya melalui alam semesta, ini dia menjelaskan dirinya dengan cara tulisannya sendiri. Nah, yang pertama, ayat 8 atau ayat 7 dikatakan, firman yang pertama itu disebut dengan apa? Taurat Tuhan. Sama-sama katakan Taurat Tuhan. Sekali lagi, Taurat Tuhan. Nah, kalau saudara baca di Alkitab dikatakan Taurat Tuhan menyegarkan jiwaku, jangan saudara hanya berpikir itu kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab yang ditulis oleh siapa? Musa. Dengar baik-baik, kata Taurat Tuhan ini bukan hanya yang ditulis oleh Musa, sekalipun tafsiran pertama Taurat Tuhan adalah iya. Dan juga bukan hanya berarti 10 hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai. Taurat Tuhan itu berbicara tentang aturan yang daripada Tuhan. Berbicara tentang bagaimana Allah menjelaskan dirinya. Nah, dan dikatakan Taurat Tuhan atau yang hari ini akhirnya kita sebut firman Tuhan, dia itu sempurna. Katakan sempurna. Sekali lagi sempurna. Saking sempurnanya firman Tuhan ini, kita percaya tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan, ineransi di dalam Alkitab. Tidak ada kesalahan di dalam pencatatan Alkitab yang awal, yang murni. Penerjemahan bisa berbeda. Bisa berbeda, tetapi keabsahan di dalam Alkitab itu tidak. Sempurna, katakan sempurna. Saking sempurnanya Alkitab ini bisa menjawab segala keadaan. Sempurna Alkitab ini, sempurna firman Tuhan untuk anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai lanjut usia. Sempurna. Tidak ada firman Tuhan khusus untuk ini saja, tidak. Sempurna untuk semua orang. Lihat baik-baik, sempurna. Oleh sebab itu kalau engkau mau mengejar kesempurnaan, hidup dalam firman Tuhan. Amin. Nah, jadi lihat tadi ya, firman itu disebut apa, sifatnya apa, yang terakhir, yaitu apa tadi? Fungsinya, lihat. Firman Tuhan itu dikatakan apa? Menyegarkan jiwa. Katakan menyegarkan jiwa. Sekali lagi menyegarkan jiwa. Dengar baik-baik. Dengar, jujur kita pasti bisa lelah. Kita bisa kering. Saudara dengar, saudara bisa ke sekolah, saudara bisa kuliah, saudara bisa belajar.
Itu untuk menyegarkan yang namanya otak saudara. Betul. Tetapi untuk menyegarkan jiwamu hanya firman. Betul, hanya firman. Ada banyak orang pikir jiwanya lagi letih lesu, jiwanya lagi menderita. Lalu dia pergi healing. Dia pergi liburan, healing. Lihat gunung yang indah dan segala macam. Habis healing pulang ke rumah pusing. Karena apa? Habis uang. Karena healing. Masalahnya nggak selesai. Dia pikir dengan jiwa yang gundah gulana, dia pergi minum mabok-mabok. Waktu mabok dia lupa masalahnya, tapi bangun besok pagi masalahnya tetap ada. Dia pergi nonton, Kung Fu Panda 1, 2, 3, 4. Dia tonton sampai ke rumah, dia tidak berubah jadi panda. Masalahnya tetap. Saudara dengar baik-baik. Yang bisa menyegarkan jiwa hanya apa? Firman. Oleh sebab itu dengar, ini trik daripada iblis. Makanya kalau engkau gundah gulana, enggak langsung lari kepada firman, betul? Mengapa? Karena iblis tahu firman itu akan menyegarkanmu. Dia habiskan dulu kita, pergi dulu healing, pergi nonton, dan segala macam dan semuanya. Ketika diajak ibadah dan segala macam, sudah tidak ada uang. Habis untuk healing, habis untuk nonton, habis untuk healing, moving, clubbing, pokoknya yang ing-ing, shopping dan semuanya. Ketika untuk ibadah nggak ada lagi. Iblis berkata, berhasil. Kau tidak akan pernah, jiwamu tidak akan pernah segar. Karena kau tidak mendapat firman. Dengar baik-baik. Yang kedua, lanjut. Ayatnya yang kedua dikatakan, masih di ayat yang ke-7 ayat 8. Firman Tuhan yang kedua disebut dengan apa? Peraturan. Peraturan Tuhan itu teguh, katakan sama-sama, teguh. Teguh itu gak bisa digoncangkan saudara. Diserang dari sudut kiri, sudut kanan, gak bisa. Firman Tuhan itu teguh. Oleh sebab itu kalau engkau mau teguh pendirianmu, hidup dalam firman. Kalau engkau gak mau mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran atau rayuan pulau kelapa dari orang lain. Teguh dalam firman. Firman yang buat kita teguh. Amin. Firman yang buat kita teguh. Firman yang buat kita kuat. Karena akan ada yang menghasutmu, mengajakmu, menipumu. Dengar baik-baik. Firman yang membuatmu tidak akan koyak. Gitu loh. Gak apa-apa. Kita pasti akan menikah. Aku pria yang bertanggung jawab. Aku akan menikahimu katanya. Terus gimana? Aku mau buktikan bahwa aku mencintaimu. Mereka berhubungan badan. No. Bilang teguh dalam firman. Tidak. Saudara, kalau umpamanya kau tidak teguh, tidak punya firman, maka apa yang terjadi? Kau kan, iya ya, dia berjanji akan menikahiku, dia punya segalanya dan segala macam. Oke deh, daripada nanti dia dengan orang lain, aku berikanlah hidupku kepadanya. Saudara melanggar, saudara berdosa terhadap firman. Kita diombang-ambingkan oleh perasaan, rayuan, semua yang ada. Dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu menikah, ditipu, bohong, dan segala macam. Korban. Semuanya. Susah yang begini. Bukan gak mau ditolong. Ada orang seperti itu. Pak, bisa nikahkan kami ini gini gitu loh. Belum menikah sudah jebol dan mereka minta dinikahkan. Lalu saya bilang begini, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena sudah berdosa. Kalaupun mau dinikahkan harus dilayani dulu. Baru habis itu harus disampaikan kenapa kalian. Bukan pernikahan tapi peneguhan pernikahan. Loh, itu mempermalukan, bukan untuk menjagai. Dosa tidak bisa disembunyikan, harus dijelaskan. Tidak siap mereka. Tidak mau di gereja ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tidak mau memberkati orang yang berdosa. Kita memberkati orang yang sudah dipulihkan. Karena kalau diberkati dalam dosanya, maka dia akan terus bersembunyi dalam dosa itu. Harus diselesaikan dosanya, baru diberkati. Gitu loh. Gereja yang saya bilang, dengar baik-baik, jangan salahkan gereja sekarang. Di mana engkau sebelum jatuh dalam dosa? Jangan pikir gereja tidak tolong saya waktu saya jatuh dalam dosa. Di mana engkau sebelum berdosa? Faham maksudnya? Pikir dong. Pikir dong sebelum berdosa. Makanya banyak orang gak bisa berpikir sebelum berdosa. Karena apa? Dia gak punya firman, dia gak teguh.
dirayu sama pria ganteng, dirayu sama cowok cantik, dirayu dengan uang 1 koper, dirayu dengan mobil. Wih, mudah bergeser. Gitu loh. Nggak teguh. Gitu loh. Firman yang buat kita teguh, katakan amin. Firman yang buat kita teguh. Manfaatnya, lihat. Firman itu teguh, lalu dikatakan apa? Menyukakan hati, katakan menyukakan hati. Membuat hati bergirang. Coba tunjukkan wajah bersukaria kepada kiri kananmu. Sukacita. Ya. Gitu loh ya. Dikatakan, ya. Kalau di sini dikatakan bahkan membuat mata apa? Bercahaya. Dikatakan ya. Membuat mata bercahaya. Kita sudah lompat ini, maaf. Peraturan Tuhan menjegarkan jiwa teguh. Memberi hikmat kepada orang tak berpengalaman. Ini dulu. Memberi hikmat kepada orang yang berpengalaman. Di ayat 7, ayat 8. Perintah Tuhan itu teguh. Memberi hikmat kepada orang yang berpengalaman. Saudara dengar baik-baik. Engkau belum punya pengalaman menikah. Jangan takut, firman Tuhan menolongmu. Engkau belum punya pengalaman menjadi direktur, menjadi apa? Enggak punya pengalaman menjadi seorang ibu, seorang ayah. Dengar, firman Tuhan menolong. Enggak punya pengalaman apapun, itu sebabnya dengar. Satu kali Paulus berkata sama Timotius yang masih muda. Dia masih muda dan menggembalakan 5.000 orang jemaat pada waktu itu di Efesus, kota yang besar. Timotius masih muda. Lalu Paulus berkata sebagai gurunya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi gimana caranya, kata Timotius? Dengan firman. Dengan firman. Itu sebabnya dengar baik-baik. Dikatakan di sana memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Katakan tak berpengalaman. Dengar baik-baik. Saudara tidak perlu mencuri dulu baru tahu bahwa sakit kalau itu mencuri. Karena firman Tuhan mengajar. Firman Tuhan mengajar jangan mencuri, betul? Saudara nggak perlu membunuh dulu supaya saudara tahu bahwa kalau setelah membunuh itu saudara di penjara, ada dosa, ada firman Tuhan yang mengajar. Nggak perlu. Karena ada orang yang begitu seperti itu. Udah jangan ajari saya. Kalian belum pernah mengalami pengalaman pahit yang kualami. No. Kita tidak perlu mengalami pengalaman pahit supaya orang lain, supaya kita bisa ajar orang lain. Alkitab sudah memberi pengalaman. Katakan amin. Satu kali bapak-bapak ada dia kehilangan anak. Dia kehilangan anak yang paling dia kasihi dan dia sedih. Dia ngomong begini, Pak Agus tidak tahu apa yang saya alami. Pak Agus gak pernah kehilangan anak, gak tahu sakitnya kehilangan anak. Saudara bagaimana jawab ini orang? Lalu saya bilang, terus buat apa Bapak datang untuk mau didoakan? Karena saya gak tahu perasaan Bapak. Dia diam. Dia terbawa emosi. Saya bilang, Pak, saya gak perlu kehilangan anak supaya saya tahu rasanya kehilangan anak. Yuk kita baca Alkitab. Ada seorang pria saleh bernama Ayub. Sangat saleh, mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anak dan istri. Dan dia kehilangan semuanya. Kira-kira kehilangan Ayub dan kehilangan bapak mana lebih hebat? Saudara lihat, firman Tuhan memberi apa? Pengalaman. Katakan firman Tuhan memberi pengalaman. Lanjut, ayat 8-9, tidak Tuhan itu tepat. Katakan sama-sama, tepat. Tepat sasaran. Katakan tepat sasaran. Tepat dia, tepat. Saudara ini, kalau sudah tepat waktunya manis saudara, kalau enggak tepat waktunya pahit. Saudara firman Tuhan itu tepat. Ketika firman itu disampaikan dan kita membuka hati, itu akan tepat. Kadang-kadang ketika firman itu tepat, jangan hanya mau firman tepat berbicara soal berkat. Yes, amin. Tapi ketika firman Tuhan itu berupa teguran yang tepat kepada kita bilang, itu bukan saya. Saudara masih ingat Yudas? Waktu Yesus berkata, seorang di antaramu akan menyerahkanku. Tiba-tiba Yesus berkata, itu bukan saya kan Tuhan. Kalau bicara yang baik-baik, itu saya. Ketika ditegur, itu bukan saya. Saudara dengar baik-baik, firman itu tepat, entah kita suka atau tidak suka. Tapi ketahuilah, ketika kita tidak suka, firman itu tepat kena kepada kita, firman Tuhan mengoreksi kita. Banyak orang berusaha mencari kesalahan firman Tuhan, enggak tepat. Buktinya lihat di perjanjian lama Daud diizinkan menikah dengan banyak orang, Salomo juga. Tapi tiba-tiba di perjanjian baru Yesus berkata hanya menikah dengan satu orang. Lihat, firman Tuhan tidak tepat. Lihat, firman Tuhan saling bertabrakan dengan satu dengan yang lain. Bukan firman Tuhan yang tabrakan, otakmu yang tabrakan. Karena apa? Dengar, firman Tuhan akan bertabrakan ketika kita tidak suka.
kita membela diri kita. Ya jelas, di perjanjian lama bukan Tuhan tidak mau, bukan Tuhan setuju, tidak, Tuhan tidak setuju Daud membunuh yang namanya Uria supaya menikah dengan Batseba. Tidak setuju Tuhan. Terus kenapa dibiarkan hidup? Itulah buktinya kasih karunia Tuhan. Kita bisa balik sama dia. Kalau kau berdosa langsung dibunuh Tuhan, kau setuju? Oh tidak lah. Kenapa kau tidak setuju dengan itu? Yang sana kau setuju. Faham maksudnya? Nah ini firman Tuhan tidak menjadi tepat. Karena apa? Kita sesuai selera kita. Jadi firman Tuhan bukan tabrakan, otak kita yang tabrakan. Bilang kiri kanan, jangan tabrakan otakmu. Betul kan? Firman Tuhan tuh nggak cocok sama saya, nggak tepat sama saya. Nggak tepat itu karena apa? Kau punya selera sendiri, nggak sama selera yang sama Tuhan. Karena apa dikatakan? Titah Tuhan itu menyukakan hati, membuat hati. Sekalipun tidak tepat dia akan mengoreksi. Saudara tahu apa yang terjadi ketika titah Tuhan, perkataan Tuhan datang kepada Daud melalui Nathan yang menegur dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Ditegur. Dia tegur, engkau raja, engkau pengkhianat, engkau sudah berdosa kepada Tuhan. Engkau membuat konspirasi. Tuhan berbicara kepadaku dan berkata kepadamu bahwa darah itu berbicara. Saudara tahu apa yang terjadi? Sakit loh, itu tepat menusuk hati Daud sebagai raja, dipermalukan. Tapi lihat apa yang terjadi, Daud berubah. Akhirnya apa? Titah Tuhan itu awalnya membuat dia sakit, dia malu, dia pergi berdiam diri, berkabung. Dikatakan anak yang akan dilahirkan itu akan mati. Dia berkabung, dia menangis, berdoa supaya anak itu hidup dan Tuhan tidak hidupkan, tetap mati. Setelah anak itu mati, para pembantunya bilang, aduh bagaimana nih anaknya sudah mati. Kalau kita kasih tahu sama raja nanti dia makin marah. Waktu raja anaknya sakit saja dia sudah sedih sekali. Apalagi kalau umpamanya nih anaknya mati, dia nanti bunuh diri juga. Semua para pegawai sudah pusing bagaimana cara mengatakan kepada raja bahwa anaknya mati. Kita kirim pesan WA saja, tapi gak ada WA waktu itu. Kita kirim merpati saja, tapi dia akan bingung. Semua mereka bingung. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Setelah anak itu mati, Daud berdiri dari kabungnya dan dia dikatakan anak itu sudah mati. Oh iya sudah, dia lanjut. Tiba-tiba bingung, kenapa dia bersuka cita? Ingat karena firman Tuhan ini, ketika titah Tuhan itu tepat, baik itu hal yang baik atau buruk dalam diri kita, kita terima, itu akan menyukakan hati kita. Katakan amin. Lanjut dikatakan perintah Tuhan itu murni. Nah dikatakan tadi satu Taurat, yang kedua peraturan, yang ketiga titah Tuhan, yang keempat itu dikatakan perintah. Katakan sama-sama perintah. Dan sifatnya murni. Perintah Tuhan itu saudara dengar baik-baik. Ada orang pikir perintah Tuhan itu untuk menjebak saya. Tidak. Firman Tuhan itu murni untuk membuat hidup kita lebih baik. Perintah itu murni. Perintah itu murni dari Tuhan. Dan kadang-kadang kita yang gak menangkap menjadi murni sehingga akhirnya perintah Tuhan itu tidak baik. Disuruh. Ketika perintah Tuhan adalah beribadah. Gak usah beribadah. Gitu loh. Kita mulai, gak usah jauh-jauh beribadah. Ada satu orang bapak gitu kan. Gak usah jauh-jauh beribadah. Yang dekat-dekat saja. Padahal selama ini bapaknya ibadah dengan kita jauh-jauh juga. Tiba-tiba pergi anaknya. Gak usah jauh-jauh beribadah. Cari dekat-dekat saja. Kan toh perintah Tuhan kau beribadah. Tapi dengar baik-baik, tidak ada kemurnian di belakangnya. Faham maksudnya? Hati-hati, perintah Tuhan, firman Tuhan dilakukan, tapi kalau tidak murni kita kerjakan, Tuhan tidak mau. Karena apa? Karena perintah Tuhan yang murni ini membuat mata bercahaya. Katakan sama-sama, mata bercahaya. Coba lihat kiri kanannya, matanya bercahaya enggak? Ada belekan? Enggak ada ya. Saudara dengar baik-baik. Ketika maksud kita tidak murni, maka matanya tidak bercahaya. Saudara pernah ketemu enggak orang yang punya motivasi yang tidak baik? Matanya enggak berani lihat kita, betul? Oke. Sebelum lanjut terakhir, saudara pernah bawa kendaraan dan saudara lihat ada polisi di depan. Saudara bawa motor, semua ada. Lengkap semuanya. Apa yang saudara lakukan? Bahkan berani selamat pagi Pak. Saudara berani kan?
Tapi coba sudah tidak ada STNK, tidak ada SIM, ada polisi. Semoga dia tidak lihat saya, tidak lihat saya. Matanya tidak percaya. Betul? Enggak berani sapa yang namanya Pak Polisi. Nah sama, firman Tuhan kalau enggak murni seperti itu. Karena apa? Saudara dengar baik-baik, mata saudara kita bisa gelap. Jadi dengar, ada hal yang bisa menggelapkan saudara dan saya. Ketika engkau mulai bisnis dengan orang lain, tanda tangan kontrak bisnis. Kalau kita enggak punya firman Tuhan, maka kita tidak bercahaya, enggak bisa lihat. Karena apa? Mazmur 119 ayat 105, 106 berkata apa? Firman Tuhan adalah apa? Terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita dan terang bagi jalan. Tapi terangnya bisa menjadi redup kalau apa? Tidak murni. Tidak murni. Kalau kita tidak murni dengan firman itu bisa menjadi redup. Dua terakhir. Yang terakhir malah, takut akan Tuhan dikatakan di ayat 11, di ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selama-lamanya. Dua terakhir, firman yang kelima itu adalah takut akan Tuhan. Apa maksudnya Tuhan takut akan Tuhan? Kita tahu sama-sama firman Tuhan di kitab Amsal berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara tahu apa yang terjadi? Hikmat itu merupakan bagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini, hikmat ini tetap ada untuk selamanya. Firman ini itu menolong kita. Dengar baik-baik. Kalau kita enggak punya hikmat, maka kita enggak ngerti bagaimana cara untuk bisa menjawabnya. Gitu loh. Saudara, ini menarik, sebuah kisah seorang prajurit. Di dalam kesatuan itu hanya dia prajurit yang tidak bisa bawa mobil. Dengar baik-baik, ini kisah nyata. Hanya dia prajurit yang tidak bisa bawa mobil. Tapi dia satu-satunya prajurit yang paling cinta Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, dan berusaha hidup benar sekalipun banyak tantangan. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu kali pimpinannya ngomong gini, kamu siap. Kamu lihat itu mobil? Ya. Parkirkan mobil itu di depan markas. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua orang ketawa. Karena apa? Karena tahu bahwa dia tidak bisa bawa mobil. Tapi dipaksa saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dengan hikmat dia berkata, izin saya tidak bisa bawa mobil. Pergi, parkirkan mobil itu. Dia bilang, izin komandan saya tidak bisa bawa mobil. Tiba-tiba komandannya ejek dia dan berkata apa? Minta Tuhanmu ajari kau bawa mobil. Karena kau berkata Tuhanmu itu bisa melakukan semuanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dengan berhikmat dia bilang, baik komandan, saya akan minta Tuhan berikan saya hikmat untuk bisa membawa mobil. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia naik mobil itu dan diketawai oleh semua orang. Karena dia tidak bisa bawa mobil. Saudara kalau nggak bisa bawa mobil, di atas mobil saudara bikin apa? Itu kan bukan odong-odong saudara. Saudara diketawain sama semua orang. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Mobil itu dia nyalakan dan dia tiba-tiba bawa dan parkir di satu tempat itu. Waktu parkir di situ dia berbalik, semua orang menangis. Semua orang menangis bukan karena dia bisa bawa mobil, tapi semua orang menangis karena mobil itu tidak ada mesinnya. Lihat, semua orang menangis bukan karena dia bisa bawa mobil, karena mobil itu tidak ada mesinnya. Dan akhirnya satu kesatuan itu bertobat dan berkata, kami mau ikut Tuhan. Lihat, firman Tuhan itu memberi hikmat. Walau dia dipermalukan, tetap untuk selamanya. Setelah kisah itu, mobil itu gak bisa dipakai lagi. Karena apa? Memang gak ada mesinnya. Dan prajurit ini gak tahu bahwa itu tidak ada mesinnya. Tuhan kasih hikmat sama dia. Saya mau taati komandanku, gak apa-apa dipermalukan. Dia bilang, baik, saya akan minta Tuhan mengajar saya bawa mobil secepatnya. Saudara lihat, hikmat Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Terakhir, mana itu ya? Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Ini yang terakhir. Jadi firman Tuhan itu digambarkan dengan apa? Yang pertama apa? Taurat. Yang kedua apa? Peraturan. Yang ketiga firman Tuhan itu titah. Yang keempat firman Tuhan itu perintah.
Yang kelima, firman Tuhan itu hikmat atau takut akan Tuhan. Yang terakhir, firman itu hukum Tuhan itu benar. Hukum Tuhan itu benar, tidak ada kesalahan, ya, tidak ada kesalahan. Katakan hukum Tuhan, firman Tuhan itu benar, tidak ada kesalahan. Katakan tidak ada kesalahan. Benar untuk semua hal dan dikatakan adil semuanya. Ada yang bertanya sama saya, Pak, saya terima video dikatakan bahwa Yesus kan mati dikafanin, Pak. Nah, terus kenapa sekarang Anda orang Kristen gak mati dikafanin? Berarti Yesus itu kan bukan Kristen, sebenarnya dia beragama X yang kalau mati dikafanin. Karena orang Kristen gak mati dikafanin. Saudara tahu apa yang terjadi? Nah ini, sekali lagi, kalau mendatangi firman Tuhan dengan otak yang tabrakan, itu tadi, mencari kesalahan, tidak ada kesalahan dalam firman Tuhan. Saya bilang sama dia, baca Yohanes 19. Saudara, di Yohanes 19, Yesus ketika mati dikatakan dibungkus dengan dikafanin dengan kain apa? Lenan. Lalu lanjut dibilang apa? Diberikan apa? Ramu-ramuan. Baru koma, sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Jadi Yesus itu dikafanin, dikasih lenan, dikasih yang namanya rempah-rempah, itu sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Kita bukan Yahudi, kita Kristen. Kita mengikuti ajaran Yesus, bukan tradisi Yahudi. Jadi kasih tahu sama yang kirim video itu, berarti Anda orang Yahudi, karena Anda kafanin. Jadi kasih tahu dia. Saudara, itu maksudnya kenapa saya harus sampaikan itu. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu. Betul? Saudara kan dibodoh-bodohin. Gitu loh. Karena apa? Hukum Tuhan itu benar. Yesus itu benar. Gitu loh. Terakhir saya tutup di sini. Itulah yang membuat akhirnya Daud berkata bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Karena Daud mengalami 6 firman Tuhan itu. Dia mengalami Taurat Tuhan yang menyegarkan jiwa. Dia mengalami peraturan Tuhan yang memberikan dia hikmat. Daud itu muda menjadi raja, menjadi berpunya hikmat. Daud mengalami firman Tuhan itu menjadi titah yang menyukakan hatinya. Gitu loh. Dan Daud mengalami perintah firman Tuhan itu adalah perintah yang murni, yang memunculkan kemurnian dalam hati Daud. Dan firman Tuhan itu dialami Daud sebagai hal yang memberikan dia hikmat untuk takut akan Tuhan. Sehingga dia lebih baik taat kepada Allah dibanding kepada manusia. Dan terakhir, Daud sanggup melihat firman Tuhan itu sebagai hukum Tuhan yang benar dan adil. Dan dia berani untuk bertobat ketika dia melanggar firman Tuhan. Karena dia alami. Itu sebabnya dia berkata lebih manis daripada madu. Makanya lihat firman Tuhan terakhir kita baca sama-sama. Dan setelah ini pemain musik boleh maju. Ayat 12 atau 11. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Lihat firman Tuhan memberikan peringatan. Katakan peringatan. Saudara suka enggak diingatkan? Saudara kalau tidak diingatkan kacau. Kafa bilang, Papa kenapa dia begitu naik motor segala macam. Iya, karena dari kecil tidak diingatkan, nak. Tidak ada orang yang mengingatkan dia. Makanya kalau adik diingatkan, terima. Saudara dengar firman Tuhan mengingatkan kita. Peringatkan oleh semuanya itu dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Katakan upah yang besar. Saudara kalau bergantung pada firman upahmu besar. Saya tidak tahu apa dan kita tidak berusaha menggambarkan supaya saudara berpikir saya menaati firman supaya saya dapat upah. Tidak, jangan pikirkan upahnya. Pikirkan tentang pengenalan akan Tuhan. Upah itu Tuhan yang kasih. Kita enggak kejar itu, Tuhan sudah sediakan. Karena dia berkata cairlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Upahku sudah jelas, katakan upahku sudah jelas. Yang terakhir, ini yang menarik. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Dengar baik-baik. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita sadar tentang kesesatan kita. Mungkin sebagai suami kita sesat, istri kita sesat, sebagai anak kita sesat. Kita salah selama ini. Hanya kalau kita bercermin kepada firman. Datanglah kepada firman, maka kita akan tahu bahwa aku salah, aku sesat. Dan kita bertobat. Datang, itu sebabnya baca firman Tuhan tiap hari, itu akan menyegarkan, mengubahkan hidup kita. Amin. Dan saya berharap, main musik boleh maju. Madu di tangan ini. Semua kita bisa menikmati firman Tuhan lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Engkau punya memori
yang tak terlupakan dengan firman Tuhan. Kau bisa ingat firman Tuhan yang akan hidup di dalam setiap momen hidup kita. Akan seperti firman Tuhan itu seperti pelita yang menyala, yang menuntun jalan hidup kita. Lebih manis dari madu. Amin. Kita berdoa.